Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi kali ini dengan Bu Rosa. Kali ini Bu Rosa akan belajar tema 4. Sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga kali ini banyak sekali yang akan Ibu bahas. Yang pertama ada bahasa Indonesia KD 3.6. IPS KD 3.2 dan muatan PPKN KD 3.2. Disimak videonya dengan baik, kemudian buat catatan supaya kalian bisa membaca. Dan yang ketiga, kalau sudah paham, boleh mengerjakan latihan soalnya. Semangat belajar! Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu 1. Siswa mampu menentukan isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Yang kedua, siswa dapat memahami berbagai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai masyarakat. Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini yaitu menentukan isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda. Dan yang ketiga, pantun orang tua. Sekarang mari kita berlatih cara membuat isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Ibu akan bahas yang pertama adalah pantun anak-anak. Contoh pantun anak-anak yang telah Ibu Rosa buat yaitu pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Isi makna dari pantun tersebut yaitu bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Kemudian amanat pantunnya, anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Pantun yang kedua yang akan Ibu bahas kali ini yaitu pantun orang muda. Pantunnya adalah mengangkat batu setinggi bahu. Batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Isi makna pantun tersebut adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanat pantunnya saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Isi atau makna dan amanat dalam sebuah pantun kita lihat di barisan ketiga dan keempat ya. Setelah kita membahas pantun, kali ini juga kita akan membahas interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Ada apa saja yuk? Mari kita simak. Pembangunan sosial budaya. Mulai kita belajar dari pengertiannya. Pengertian pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya. Tujuan adanya pembangunan sosial budaya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dilaksanakan dalam beberapa aspek pembangunan, yaitu yang pertama aspek bahasa sebagai identitas bangsa, yang kedua aspek adat istiadat dan tradisi, yang ketiga aspek interaksi dengan alam. Mari kita simak penjelasan yang pertama. 1. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa dibagi menjadi beberapa poin yang dapat diutarakan dan diajarkan. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Dan keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus terus dilestarikan. Pembangunan yang kedua meliputi pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Terdiri dari melestarikan adat istiadat di suatu daerah dan kedua melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Yang ketiga adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, terdiri dari mengolah sumber daya alam dengan baik, dan yang kedua membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak.
Pada tema kali ini, kita juga akan belajar tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam mengambil keputusan. Muatannya PPKN KD 3.2. Adapun beberapa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat antara lain 1. Saling menghormati dengan tetangga. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. 3. Menolong tetangga yang kesulitan. 4. Berperan aktif dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan bersama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara atau voting. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 telah selesai Ibu bahas. Semoga semuanya dapat dipahami dengan baik. Namun, jika belum paham, videonya boleh diulang-ulang ya. Nah, dan setelah paham, boleh mengerjakan latihan soal berikut. Latihannya 1-5. Semangat! Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.